Aspek permodalan. Penilaian atas permodalan mencakup tingkat kecukupan permodalan, termasuk yang dikaitkan dengan profil risiko bank dan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan penilaian tersebut, perlu dipertimbangkan tingkat, arah atau tren, struktur, dan stabilitas dengan memperhatikan kinerja peer group, serta manajemen permodalan bank. Penilaian permodalan mencakup analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan peer group, bank perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik dan/atau kompleksitas usaha bank, serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki. Dalam menilai faktor permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM bagi bank umum. Parameter atau indikator dalam menilai permodalan meliputi 1. Kecukupan modal bank. 1. Kecukupan modal bank. Penilaian kecukupan modal bank perlu dilakukan secara komprehensif minimal mencakup A. Level, arah, tren, dan komposisi. B. Rasio KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional untuk menilai akurasi dalam pendefinisian komponen modal, perhitungan aset tertimbang menurut risiko, pembentukan cadangan, dan pencatatan menurut standar akuntansi, serta kecukupan modal bank dikaitkan dengan profil risiko yang mewajibkan bank untuk menyediakan modal di atas modal minimum. Pengelolaan permodalan bank. Analisis terhadap pengelolaan permodalan bank mempertimbangkan manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan sebagaimana tersebut di atas dengan memperhatikan signifikansi tiap parameter atau indikator serta mempertimbangkan masalah lain yang memengaruhi permodalan bank, maka ditetapkan peringkat faktor permodalan. Penetapan faktor permodalan dikategorikan dalam 5 peringkat, yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan permodalan bank yang lebih baik. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor permodalan dapat dilakukan melalui penilaian terhadap posisi permodalan dan kemampuan pengelolaan aktiva produktif yang berdampak pada modal. Fungsi modal bank terutama dimaksudkan untuk menutup potensi kerugian yang tidak terduga atau unexpected loss dan sebagai cadangan pada saat terjadi krisis perbankan. Modal bank juga berfungsi agar para deposan yang menyimpan uang di bank merasa tenang bahwa uang yang disimpan akan terjamin dapat dikembalikan pada waktunya. Industri perbankan beroperasi dengan jumlah modal yang lebih sedikit dibandingkan dengan industri lain. Saat ini permodalan bank berkisar sekitar 10-15% dari aktiva operasional. Pada industri non-keuangan, apabila modal perusahaan sedikit, akan sulit bagi perusahaan tersebut untuk memperoleh pinjaman. Industri perbankan berbeda, tidak masalah bagi bank untuk menarik para deposan untuk menyimpan uang milik mereka di bank, bahkan dengan bunga yang relatif rendah. Hal ini antara lain disebabkan simpanan di bank sebagai besar terjamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Namun demikian, dengan jumlah modal yang relatif sedikit, toleransi membuat kesalahan memberi kredit yang kemudian menjadi bermasalah sangat kecil. Bank sejauh mungkin harus mencegah terjadinya permasalahan dengan operasional bank, khususnya kredit. Apabila terjadi kerugian tiba-tiba akibat misalnya kenaikan suku bunga yang tidak terduga, kerugian dari kredit bermasalah, kerugian dari posisi trading dan investasi, atau tuntutan hukum atau perbuatan fraud. Hal ini dapat menggerus permodalan bank yang dapat membuat bank menjadi tidak sehat. Oleh sebab itu, kecukupan permodalan bank menjadi perhatian utama baik bagi bank maupun bagi regulator.
Manajemen bank bertanggung jawab memastikan bahwa permodalan bank senantiasa mencukupi, mendukung operasional, dan mampu merencanakan kebutuhan permodalan bank untuk mendukung perkembangan usaha. 5.2 Modal dan regulasi. Bank Indonesia menetapkan peraturan kecukupan permodalan minimum bagi bank. Tujuan dari aturan ini antara lain melindungi para deposan. Modal menurut definisi Bank Indonesia dibagi atas modal inti atau core capital atau modal tier 1. Modal tier 1 antara lain terdiri atas modal disetor, surplus, dan laba ditahan. Modal tambahan atau modal tier 2 antara lain terdiri dari CKPN, modal hibrid, dan utang subordinasi. Jumlah dari modal tier 1 dan tier 2 setelah dikurangi sesuai ketentuan yang berlaku menjadi total modal yang dimiliki bank. 5.3 Perencanaan kebutuhan modal. Manajemen bank harus memastikan bank mempunyai cukup modal, artinya tidak sekadar memenuhi ketentuan regulasi. Manajemen bank harus merencanakan dari mana dapat memperoleh tambahan modal apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Untuk mengetahui kebutuhan modal, bank melihat kebutuhan saat ini dan proyeksi kebutuhan modal di masa datang. Untuk maksud tersebut, manajemen bank harus memahami kondisi keuangan bank saat ini dan bagaimana strategi pertumbuhan mendatang memberi dampak pada kebutuhan modal tambahan. Sebagai gambaran, apabila bank memiliki sejumlah kredit bermasalah dengan tingkat NPL yang harus bertambah, maka kemungkinan tambahan modal dibutuhkan untuk mendanai tambahan CKPN di masa depan. Contoh lain, apabila bank merencanakan melakukan pertumbuhan non-organik melalui akuisisi bank lain atau meningkatkan pertumbuhan kredit, maka diperlukan tambahan modal untuk mendukung rencana tersebut. Demikian juga, apabila bank merencanakan fokus pada sejumlah kecil sektor industri dalam perkreditan, maka bank memerlukan tambahan modal untuk menutup risiko konsentrasi. Selain mengidentifikasi potensi kebutuhan tambahan modal, manajemen bank juga harus mengembangkan strategi untuk memperoleh tambahan modal yang dibutuhkan tersebut. Rencana penambahan modal dapat dilakukan dengan berbagai cara agar modal bank tetap dalam posisi kuat. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah memperoleh modal dari luar bank. Strategi lain mungkin menggunakan laba ditahan hasil operasional perusahaan dengan tidak membagikan dividen atau menggunakan kombinasi sumber modal dari dalam dan dari luar bank. Strategi lain misalnya mengurangi kebutuhan modal dengan menjual aset yang tidak diperlukan atau mengganti aset yang mempunyai risiko tinggi dengan aset berisiko lebih rendah. 5.3.1 Sumber modal eksternal. Kemampuan bank memperoleh modal dari eksternal tergantung beberapa faktor. Faktor utama yang diperlukan adalah kondisi keuangan. Bank dengan kondisi keuangan yang sehat atau bank yang merupakan anak perusahaan grup usaha besar pada umumnya lebih mudah memperoleh modal, baik berupa equity atau dengan menerbitkan surat utang. Sebaliknya, bank dengan kondisi keuangan yang buruk akan lebih sulit mengupayakan modal dari eksternal. Faktor lain adalah ukuran perusahaan. Bank besar akan lebih mudah memperoleh akses ke pasar modal, sehingga opsi memilih kebutuhan tambahan modal lebih banyak. Pilihan untuk bank kecil relatif terbatas dan lebih tergantung dari kerelaan pemilik bank untuk menambah modal. 5.3.2 Sumber internal. Sumber modal lain yang dapat digunakan adalah dari laba ditahan. Pilihan ini harus mengurangi dividen atau tidak membagikan dividen untuk sementara, sampai kondisi permodalan bank pada tingkat yang mencukupi. Hal ini tidak mudah dilakukan, terutama kalau pemegang saham sangat mengandalkan dividen sebagai sumber penghasilan utama, atau induk perusahaan memerlukan dividen sebagai sumber pembayaran utang. Masalah lain yang dapat terjadi adalah bank harus menunda rencana akuisisi atau menunda rencana perluasan jaringan cabang dan fasilitas lain yang sebenarnya diperlukan. 5.3.3 Penjualan aktiva menurunkan risiko kredit.
Alternatif lain sebagai upaya menambah modal adalah dengan mengurangi kebutuhan modal dengan cara menjual aset sehingga aktiva produktif yang memerlukan modal berkurang, atau mengatur kembali bauran aset agar kebutuhan modal untuk portofolio berkurang. Misalnya menambah porsi surat utang negara menggantikan kredit komersial. Strategi menjual aktiva atau mengalihkan aktiva produktif pada pihak lain berpotensi mengalihkan nasabah bank kepada pembeli. Selain itu, karena pembeli hanya tertarik membeli aset berkualitas baik, pada akhirnya bank hanya memiliki aset dengan kualitas rendah dan tidak liquid. Kelemahan dari strategi mengalihkan aset pada SUN adalah menurunkan pendapatan, karena aset berisiko akan menghasilkan imbal hasil lebih tinggi. Pada dasarnya, perencanaan kebutuhan modal menjadi salah satu tugas utama bagi manajemen bank. Manajemen bank harus senantiasa memonitor kebutuhan permodalan, baik saat ini dan proyeksi di masa depan, dan sebaiknya mendiskusikan strategi yang paling baik untuk memperoleh tambahan modal yang diperlukan. 5.4 Monitoring kecukupan modal. Bank dapat menggunakan rasio keuangan untuk melakukan evaluasi kecukupan modal dan kinerja keuangan lainnya. Keuntungan dari analisis rasio adalah informasi yang tidak diberikan oleh sekadar jumlah nominal. Sebagai contoh, dalam rapat direksi dijelaskan bahwa jumlah modal bank periode ini naik 100% dibandingkan dengan jumlah modal periode sebelumnya. Informasi ini tidak dapat serta-merta diartikan bahwa posisi bank menjadi lebih kuat. Apabila pada periode yang sama, aktiva produktif bank naik 200%, maka posisi modal malah melemah dibandingkan periode sebelumnya. Untuk masalah ini diperlukan analisis rasio keuangan. Untuk melakukan interpretasi pada rasio keuangan diperlukan 4 hal. Pertama, angka absolut yang menjadi benchmark, misalnya CAR minimal 10%. Kedua, kualitas pembilang dan penyebut dalam rasio tersebut. Semakin banyak porsi modal dalam bentuk equity, semakin baik kualitas modalnya. Ketiga, analisis tren dari rasio dari waktu ke waktu. Walaupun rasio lebih tinggi dari benchmark, tetapi kalau terus-menerus menurun dari waktu ke waktu, maka hal ini memberi indikasi adanya masalah yang harus diatasi. Keempat, bandingkan dengan anggaran dan perusahaan yang sebanding. Walaupun rasio masih dalam kategori baik, tetapi kalau pesaing mempunyai rasio yang lebih baik, maka terjadi permasalahan dalam operasional bank kita. Pada umumnya, beberapa model berikut digunakan untuk melakukan monitoring pada posisi modal bank. 5.4.1 Kecukupan modal bank. 1. CAR sama dengan modal per ATMR. Jumlah modal dikaitkan dengan risiko kredit dari aset pada neraca bank. Bank on maupun off balance sheet harus lebih besar dari 8%. 2. Tier 1 rasio sama dengan model tier 1 per ATMR. Jumlah model tier 1 dikaitkan dengan risiko kredit pada aset pada neraca bank, baik on maupun off balance sheet harus lebih besar dari 4%. 3. Leverage ratio atau sama dengan tier 1 kapital per aset, merupakan jumlah modal untuk mendukung posisi kredit dan aset lainnya. Model tier 1 terdiri atas model yang paling murni dan stabil. 4. Pertumbuhan aktiva produktif apakah melebihi kemampuan bank memelihara kecukupan modal? Mengukur bagaimana pertumbuhan modal sejalan dengan pertumbuhan modal. 5. DPR atau Dividend Payout Ratio sama dengan cash dividend per net income. Berapa besar bagian laba bersih yang dibagikan dengan dividen? Semakin banyak porsi dividen yang dibagikan, semakin lemah daya pengumpulan modal oleh bank. Kualitas dari rasio permodalan dapat menggunakan benchmark sebagai berikut. Kategori KPMM. Model sangat baik atau well capitalized. KPMM lebih dari 10%, model tier lebih dari 10%, leverage ratio lebih dari 5%. Model cukup baik, KPMM lebih dari 8%, model tier lebih dari 4%, leverage ratio lebih dari 4%. Model kurang atau undercapitalized, KPMM kurang dari 8%, model tier
kurang dari 4%, leverage ratio kurang dari 4%. Modal sangat kurang, KPMM kurang dari 6%, multiplier kurang dari 3%, leverage ratio kurang dari 2%. Apabila rasio permodalan kurang baik, bank perlu melakukan tindak lanjut berupa rencana aksi untuk memperbaiki posisi permodalan. Bank dengan kategori kurang modal atau undercapitalized dapat dilarang regulator apabila ingin melakukan ekspansi pertumbuhan aset. Pada kategori critically undercapitalized, bank kemungkinan dapat dimasukkan ke dalam status pengawasan khusus oleh Bank Indonesia. 5.4.2 Pengelolaan permodalan. 1. Manajemen permodalan bank. Pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan dan prosedur pengelolaan modal, perencanaan modal, penilaian kecukupan modal, serta kaji ulang independen. 2. Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal. Akses modal dari sumber internal antara lain berasal dari kinerja rentabilitas yang mendukung permodalan. Akses modal dari sumber eksternal antara lain berasal dari pasar modal atau primary market dan perusahaan induk. 5.5 Peringatan dini posisi modal. 1. Rasio di bawah kategori well capitalized. Pertumbuhan modal lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan aktiva. Rasio lebih lemah dibandingkan pesaing. Jumlah modal atau rasio permodalan cenderung menurun. Rasio pembagian dividen lebih besar dibandingkan pesaing. Aktivitas bank terpusat pada bisnis non-tradisional, terdapat aktivitas off balance sheet yang menonjol.